Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amantu billah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat terindahku sekalian dimanapun kita semua berada, insya Allah keselamatan, kesehatan serta kekuatan iman selalu senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah kita bisa melaksanakan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti semua ibadah kita akan mendapatkan balasan di yaumil kiamah nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah sekalian dimanapun pemirsa semua berada, saya mengucapkan terima kasih Anda semua masih setia di channel terindah ini. Meskipun baru pada hari keempat ini saya berkesempatan untuk mempunyai waktu untuk memberikan sebuah video, insya Allah sebuah hikmah daripada bulan suci Ramadan yang pada video kali ini akan saya sampaikan. Dan seperti biasa, sebelum menyimak ulasannya, saya mengharapkan semua pemirsa yang belum subscribe di channel terindah ini, sampaikan subscribe-nya di channel terindah ini. Insya Allah apa yang Anda lakukan melalui subscribe tadi akan menjadi ibadah Anda semua, karena jam tayang video channel terindah Suyadinat ini insya Allah akan selalu meningkat berkat bantuan daripada Anda yang senang untuk mensubscribe dan juga cinta untuk menonton channel terindah Suyadinat ini. Insya Allah apa yang kita lakukan semua akan menjadi amalan ibadah kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudaraku dan sekalian yang terindah, saya akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 184. Sebagaimana yang sering Anda semua dengar dari para ustadz-ustadz yang sering muncul di video-video streaming ataupun di YouTube yang Anda senang kunjungi di sana. Dan insya Allah channel terindah Suyadinat juga akan menjadi salah satu panduan bagi Anda untuk menyimak tentang kaidah-kaidah Islam, meskipun tidak 100% mengenai ceramah, tapi insya Allah akan memberikan hikmah kepada kita semua. Surat Al-Baqarah ayat 184 beserta artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, itu merupakan ayat Al-Baqarah 184 yang mempunyai arti kurang lebih seperti ini, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang
dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dari surat Al-Baqarah 184 ini kita menafsirkan bahwa puasa itu mempunyai makna yang sangat besar dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya. Di ayat Al-Quran ini tertulis secara jelas ungkapan atau pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, bahwa bagi siapa yang berpuasa dan dia berhalangan pada waktu itu atau sedang melaksanakan perjalanan jauh dan dia tidak berpuasa, atau bahkan dia sakit ketika dia berpuasa dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa selama 1 hari penuh itu, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dia harus mengganti fidyah atau memberi makan kepada seorang miskin untuk 1 hari kebutuhan makan pada hari itu. Membayar fidyah merupakan salah satu ganti daripada puasa kita. Memberi makan kepada seorang miskin untuk memenuhi kebutuhannya pada 1 hari tersebut. Akan tetapi begitu dia bisa melakukan puasa itu, sebaiknya jangan tidak berpuasa. Jangan memilih tidak berpuasa karena merasa bisa membayar fidyah. Karena puasa itu yang paling utama. Membayar fidyah karena ketidakmampuan kita secara fisik, kemampuan kita secara kesehatan yang tidak memungkinkan, maka kita boleh tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah kepada memberi makan kepada seorang miskin. Jangan kita beralasan karena kita orang kaya, kita memilih untuk tidak berpuasa selama 1 bulan penuh karena merasa mampu memberi makan fakir miskin selama 30 hari berturut-turut. Nauzubillah. Jangan ini yang kita pilih. Kita harus melaksanakan puasa karena faidah manfaat daripada puasa itu tubuh kita sendiri secara fisik kita akan merasakan manfaat daripada puasa itu, bahwa metabolisme kita menjadi teratur, metabolisme kita menjadi terjaga karena pada 1 hari tertentu ini ketika kita puasa itu sistem pencernaan kita diistirahatkan untuk sementara. Dalam suasana istirahat pencernaan kita itulah terjadi perbaikan-perbaikan organ tubuh di tubuh kita. Dan secara religius juga kita akan merasakan betapa puasa itu memberikan kita nuansa, memberikan kita rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kenyang, kita tak akan mampu menikmati, kita tak akan mampu merasakan betapa indahnya, betapa luasnya kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Baik kekayaan itu berupa kesehatan sehingga kita mampu untuk berpuasa, baik kekayaan itu berupa kekuatan iman sehingga kita tetap berpuasa dan tetap istiqomah untuk berpuasa, baik kekayaan itu yang diberikan Allah kepada kita berupa waktu, bahwa pada puasa tahun ini kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kenikmatan hidup sehingga kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Dan sebagaimana dikatakan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Tentu untuk mengetahui bahwa puasa kita lebih baik itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita melaksanakan puasa itu sebenar-benarnya dengan sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya sebatas di niat, tapi kita menikmati betapa puasa yang kita jalani itu dari waktu ke waktu. Dari perasaan kita, dari metabolisme kita, dari aliran darah tubuh kita, kita merasakan tubuh kita semakin ringan berjalan, semakin lancar
berpikir dan semakin nyaman kita bermasyarakat. Dan apabila kita mau coba memperbandingkan ketika kita berpuasa dan tidak berpuasa, ketika perut kita penuh, kita sulit untuk berpikir secara jernih. Bahkan emosi yang selalu muncul di sana karena perut terlalu penuh sehingga darah bekerja tidak kepada otak, sehingga gampang sekali kita untuk marah atau temperamen kita menjadi tinggi karena perut terus diisi dengan makanan-makanan yang mungkin mengandung kolesterol tinggi yang sehingga memicu darah kita meningkat, dan pencernaan perut kita tidak diberikan waktu untuk beristirahat. Bandingkan ketika saat ini kita berpuasa. Kesehatan kita yang kemarin sebelum puasa kita ragu bahwa kita menderita mah. Kita niatkan secara khusyuk, kemudian paginya kita puasa, dan kita usahakan sampai dengan sore, insya Allah sakit mahnya itu berangsur-angsur akan hilang. Dan yakinlah, ketika bulan puasa ini menjadi sebuah pelajaran bagi para penderita penyakit mah, ketika mah itu sembuh, setelah bulan puasa selesai, berikhtiarlah untuk tetap selalu menjaga pencernaan, tentu melalui puasa, yaitu bisa puasa Senin Kemis atau bisa berpuasa dengan puasanya Nabi Daud setiap hari Rabu. Satu hari puasa, satu hari makan, satu hari puasa, satu hari makan. Mungkin pelajaran dari bulan puasa bagi para penderita mah akut, bagi para penderita penyakit-penyakit lainnya. Coba ambil pelajaran dari puasa ini dengan secara sungguh-sungguh, dan tentu agar hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat di bulan puasa ini. Ketika kita berpuasa, coba kita berzikir, coba kita beribadah untuk meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, sehingga channel kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lancar. Dan downloadlah semua program-programnya Allah itu secara total, wabil khusus di bulan puasa ini kita mulai. Dan usahakan ketika kita sudah mendownload semua program-program Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini dengan cara berzikir, bertafakur, bertadarus, sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, tambah dengan sholat rawatib atau sholat sebelum dan sesudah sholat wajib, kemudian tambah dengan sholat-sholat yang lainnya. Ditambah malam ada sholat tarawih dan witir. Senantiasa kita jaga hingga dengan akhir Ramadan ini sebanyak 30 hari ke depan, insya Allah. Dan insya Allah ketika kita bisa mampu melaksanakan ini secara utuh dari awal hingga selesai dengan wiridan-wiridan yang saya sebutkan tadi, insya Allah setelah puasa kita akan mendapatkan diri kita semakin sehat, semakin sejahtera insya Allah, dan yang paling utama adalah semakin istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah derajat takwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita usahakan untuk mencapainya, insya Allah akan tercapai di akhir puasa nanti. Demikianlah untuk ulasan singkat pada hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184, yang intinya puasa itu memberikan kita peluang untuk sehat secara lahiriah, sehat secara batiniah, dan insya Allah juga secara sosial kemasyarakatan kita akan mengalami kesehatan berhubungan bermasyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.